semuanya, welcome to my YouTube channel Aca Ciaca. Oke, hari ini aku mau ngobrol santai tentang pengalaman aku coba pakai aplikasi Livin by Mandiri. Jujur aja, aku baru pakai beberapa waktu terakhir sih. Dan menurut aku ini cukup menarik buat kita bahas. Jadi buat kalian yang mungkin masih ragu atau belum pernah pakai aplikasi Livin by Mandiri, aku bakal ceritain apa aja yang aku temuin sejauh ini. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama aku mau ceritain tentang pembukaan rekening. Jadi, biasanya kalau mau buka rekening, kita harus datang ke cabang, antri, dan ngisi formulir yang banyak gitu ya. Nah, di Livin ternyata kita bisa buka rekening langsung dari aplikasinya nih teman-teman. Dan aku cobain sendiri, ternyata simpel banget. Tinggal isi data diri dan verifikasi pakai iktp, dan dalam waktu yang nggak terlalu lama, mungkin sekitar berapa ya, 6 jam gitu ya, aku udah punya rekening baru gitu. Jadi ini beneran memudahkan banget buat orang kayak aku yang gak mau antri ribet di bank. Terus dari aplikasi ini juga aku bisa cek saldo dan transaksi yang udah dilakukan. Lumayan membantu, nggak perlu sering-sering ke ATM cuma buat ngecek saldo. Terus kalau soal transfer dana, ini sih fitur yang pastinya sering banget dipakai ya. Pas pertama kali coba aku sempat khawatir bakal ribet, tapi ternyata cukup gampang loh. Aku udah coba transfer antar rekening Mandiri dan prosesnya tuh lancar banget. Tinggal masukin nomor rekeningnya, tujuannya, dan klik transfer. Udah deh jadi ke transfer. Selain itu ada juga fitur transfer pakai QRIS guys, pakai kris. Ini pas banget sih buat bayar belanjaan di tempat yang support QR code. Terus aku coba pakai waktu belanja di minimarket juga dan ternyata cepet banget. Nah, buat kalian yang jarang bawa uang tunai, ini bisa banget sih jadi solusi. Lanjut ke pembayaran tagihan dan top up. Nah, ini fitur yang menurut aku penting banget. Aku udah coba pakai bayar listrik dan beli pulsa lewat aplikasi ini, dan sejauh ini cukup mudah. Semua ada di satu menu, jadi kita nggak perlu buka aplikasi lain atau pergi ke tempat pembayaran gitu. Dan buat yang suka pakai e-wallet kayak GoPay atau OVO, nah di sini kita juga bisa langsung top up nih. Jadi menurut aku aplikasi ini tuh benar-benar bikin semuanya tuh lebih ringkas. Dalam satu aplikasi semua bisa kita lakuin. Nah, kalau soal deposito dan investasi, ini agak baru buat aku ya. Aku sempat coba-coba lihat sih opsi buat deposito berjangka, dan sepertinya ini tuh bisa jadi pilihan buat orang-orang yang pengen simpen uangnya dengan lebih aman dan dapat bunga. Ada juga pilihan investasi di reksadana. Aku sendiri masih belajar soal investasi, tapi buat kalian yang udah paham, mungkin ini bisa jadi alternatif karena semua ada di aplikasi ini. Jadi meskipun aku belum sepenuhnya pakai fitur ini, aku rasa ini adalah hal yang cukup menarik untuk dicoba kalau kalian mau memaksimalkan pengelolaan keuangan kalian. Jadi selamat mencoba.
Oke, kita lanjut ya. Di Livin ini juga kita bisa apply kartu kredit ternyata teman-teman, langsung dari aplikasinya. Tapi kelihatannya prosesnya lebih mudah sih, karena kita nggak perlu datang ke bank buat urus dokumennya. Terus di sini juga ada fitur buat cek pinjaman. Jadi kalau kalian punya pinjaman di Bank Mandiri, kalian bisa pantau sisa angsuran atau tenor lewat aplikasi ini. Ini bisa ngebantu buat ngelola pinjaman biar nggak lupa bayar atau sekedar ngecek sisa cicilan. Jadi benar-benar di Livin ini semuanya difasilitasi. Tapi kemarin tuh waktu buka rekening, aku tuh buka rekening yang Gold kalau nggak salah ya. Itu sekitar biaya apa ya namanya ya kalau di bank tuh, sedotan tiap bulannya itu 5.500. Kalau yang platinum itu 8.500. Dan kita tuh bisa mengajukan pembuatan kartu ATM-nya itu selama prosesnya 3-14 hari dan nanti dikirim ke alamat rumah kita. Dan itu aku udah sempet sih buat mengajukan permintaan itu, tapi belum datang ya teman-teman. Jadi mungkin bisa dicek dan berkala gitu, kalau emang gagal diajukan lagi. Tapi sebenarnya tanpa kartu itu pun kita udah bisa transaksi dimanapun gitu. Untuk penarikan dana juga tanpa kartu kita bisa, kita tinggal mengajukan permintaan untuk tarik tunai. Nanti kita dikasih kode itu nanti kita yang masukin ke ATM-nya. Jadi kita tanpa kartu, kita cuma masukin kode, kita bisa tarik tunai gitu teman-teman. Nah, yang nggak kalah menarik juga adalah aku baru tahu kalau di aplikasi ini juga ada pembukaan rekening Palas. Jadi buat kalian yang sering transaksi pakai mata uang asing, ini bisa jadi solusi. Ada beberapa pilihan mata uang yang bisa dibuka dan semuanya tuh langsung lewat aplikasi ini. Sejauh ini aku sendiri belum perlu pakai rekening Palas, tapi kayaknya menarik sih buat orang yang sering transaksi internasional atau punya bisnis di luar negeri. Jadi kita bisa buka rekening Palas lewat aplikasi ini tanpa antri ke bank, tanpa isi formulir segala macem. Nah, selain fitur-fitur utama tadi, ada beberapa layanan lain yang menurut aku tuh bermanfaat banget, kayak notifikasi transaksi. Jadi setiap ada transaksi kita bakal dapat notifikasi, dan ini bikin kita lebih mudah nge-track pengeluarannya. Dan notifikasi ini juga bisa dikirimin lewat email kita loh teman-teman. Terus soal keamanan juga, di aplikasi ini tuh pakai autentikasi 2 faktor dan biometrik. Jadi meskipun aplikasi ini di ponsel, sebenarnya udah cukup aman sih. Aku merasa lebih tenang karena ada lapisan keamanan tambahan. Oke. Jadi itu tadi pengalaman aku coba pakai aplikasi Livin by Mandiri. Sejauh ini aku ngerasa aplikasinya cukup membantu buat mengatur keuangan sehari-hari, terutama untuk hal-hal kayak transfer, bayar tagihan, dan cek saldo. Mungkin masih ada beberapa fitur yang belum aku coba, tapi aku seneng banget bisa belajar pakai aplikasi ini. Kalau kalian punya pengalaman pakai aplikasi ini atau ada tips yang mungkin aku belum tahu, boleh banget share di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih bingung mau coba atau enggak. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!